Yuk, sebelum kita devotion hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau bangkitkan sukacita kita karena kita punya Tuhan yang hidup. Oke? Yuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan turun melingkupi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kepada setiap kami hati yang subur, yang siap menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Devo kali ini temanya adalah kunci sukses masa depan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Ya, coba tangannya disembunyikan di belakang. Kita mau nyanyi, mana tangan di sini. Di sini, halo apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul dan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, sertai kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau buka Alkitab kita di Ulangan 5 ayat ke-16. Silakan anak dibuka dulu. Ulangan 5 ayat 16. Miss bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dengan baik, keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam ayat tadi, jelas sekali bahwa anak-anak kita harus menghormati orang tua.
karena secara tidak langsung akan diberkati Allah dan itu adalah kewajiban kita. Selain di Ulangan, menghormati orang tua juga ada di Keluaran 20 ayat 12. Silakan anak-anak boleh membuka Alkitabnya lagi. Misalkan bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Tentu ada perintah Tuhan itu, ada jaminannya. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama adalah karena mandat atau perintah dari Tuhan. Kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Yang kedua, karena orang tua adalah wakil Tuhan yang ada di bumi. Selain dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru juga ada perintah kita untuk menghormati orang tua kita, yaitu dalam Matius 15 ayat 4. Miss Christine bacakan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Jelas sekali anak-anak, dalam ayat ini, dalam firman yang tadi kalian sudah baca, menyatakan bahwa jika kalian tidak mau menghormati orang tua atau berkata kurang baik, berkata yang tidak mengenakan, yang menyakitkan bagi orang tua, maka kalian akan menerima konsekuensi apa yang sudah kalian perbuat terhadap orang tua kalian. Ada beberapa contoh di Alkitab, nama-nama yang mereka sangat menghormati orang tuanya, sehingga di masa depannya mereka mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Siapa tokoh itu? Yang pertama tentunya kalian kenal tentang Ishak, ya, tahu kisahnya ya, Ishak yang akan dikorbankan oleh Abraham. Anak ini menghormati apa keputusan dari orang tuanya. Yang kedua adalah Yusuf. Yusuf juga sangat menghormati orang tuanya. Bahkan hasil dari menghormati orang tuanya, dia dipercayakan di Mesir menjadi orang utama. Kemudian ada Daud. Tentu kalian tahu Daud ya, yang mengalahkan Goliat. Kemudian ada Samuel, Nabi Samuel yang sangat terkenal, dan juga ada Yesus. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Tentunya orang tua kita masing-masing anak-anak. Caranya adalah yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka. Itu tertuang di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nanti kalian bisa baca di rumah masing-masing ya. Yang kedua, menyenangkan orang tua. Contohnya, menyelesaikan tugas-tugas kalian masing-masing dengan tepat waktu tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diomelin orang tua. Nah, itu ya. Yang ketiga, tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Stop untuk bentak-bentak orang tua. Stop untuk memperkatakan yang jelek-jelek orang tua masing-masing, ya. Perkatakan yang baik. Ya, berkati orang tua masing-masing, doakan orang tua masing-masing supaya menjadi berkat buat kalian. Yang keempat adalah memelihara orang tua masing-masing saat di usia senja atau lanjut. Tentunya kalian nanti setelah dewasa, orang tua kalian mungkin sudah sangat tua, sudah renta, sudah lanjut usia. Tugas kalian adalah menjaga, memelihara mereka. Ya. Nah, anak-anak, biasanya anak yang tidak bisa menghormati orang tuanya, maka ia tidak bisa menghormati orang lain. Ya, jika kita menjalankan perintah ini, maka hadiah yang akan kita rasakan langsung adalah sesuatu yang baik terhadap masa depan kita. Menghormati orang tua adalah investasi kita yang luar biasa di masa mendatang. Jadi anak-anak, mulai sekarang ayo hormati dan sayangi orang tua kalian selagi masih ada di dunia ini. Karena orang tua kalian tidak selamanya dapat mendampingi kalian selamanya di bumi ini.
Oke, anak-anak, Devo pagi ini akan Miss akhiri. Ingat pesan Tuhan untuk kalian hari ini. Hormatilah ayah dan ibumu, perlakukan mereka dengan baik. Sebelum selesai pada Devo pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberikan berkat, roh hikmat dan pengertian kepada kami, kepada anak-anak kami Tuhan, untuk senantiasa menghormati orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Devo pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.